Negosiasi terdiri dari 4 strategi. Yang pertama yaitu strategi kolaboratif atau win-win solution. Strategi ini merupakan strategi yang menguntungkan kedua belah pihak yang sedang bernegosiasi karena mencapai keuntungan maksimal. Contoh penerapannya yaitu berikut ini. Selamat pagi Bu Maulida. Selamat pagi. Baiklah, kami langsung mulai saja pembicaraannya. Pertama-tama, di sini kami akan membahas mengenai kerjasama yang akan kami lakukan dalam proyek ini. Dan izinkan kami untuk mendengar gagasan dari perusahaan Ibu Maulida mengenai proyek ini. Ya, kami sangat tertarik untuk bekerja sama dengan perusahaan Ibu. Kami berharap dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Proyek ini adalah proyek pembangunan pusat perbelanjaan besar, di mana akan terdiri dari pusat perbelanjaan, hotel, dan juga apartemen. Dan kami optimis bahwa proyek ini akan sukses besar di kemudian hari. Kami harap perusahaan Ibu bisa bekerja sama dengan kami supaya untuk menyukseskan proyek ini. Namun di sini ada beberapa hal yang ingin kami bahas mengenai proyek ini. Salah satunya adalah mengenai pembagian keuntungan dalam proyek ini. Apakah Anda memiliki saran tentang bagaimana kami dapat mencapai kesepakatan yang adil untuk kedua belah pihak? Menurut saya pembagian yang adil adalah dengan cara yang profesional. Jadi jika perusahaan saya memberikan kontribusi yang cukup besar pada proyek ini, maka perusahaan saya berhak mendapatkan keuntungan yang besar juga. Saya setuju dengan saran Anda, namun ada beberapa risiko yang harus dipertimbangkan. Misalnya, jika ada suatu masalah ketika proyek ini berlangsung, bagaimana cara untuk mengatasi risiko tersebut? Baik, kami dapat menambahkan klausa untuk menetapkan tanggung jawab setiap perusahaan dalam mengatasi resiko tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa kita semua menjalankan proyek ini dengan sebaik-baiknya agar mencapai kesuksesan. Dengan begitu, penting sekali untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah tersebut. Saya setuju dengan saran Anda. Saya juga berpikir untuk penting bagi kedua belah pihak untuk saling jujur dan terbuka satu sama lain untuk menghadapi risiko tersebut. Dengan cara ini, kami dapat menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Saya sangat setuju dengan sarannya Ibu Salwa. Kita harus bisa membangun komunikasi yang baik selama proyek ini berlangsung, agar kita dapat memastikan proyek ini berjalan sesuai dengan keinginan dan terhindar dari masalah yang tidak diinginkan. Baiklah, mari kita mulai untuk menulis kontrak kerjasamanya dari pembahasan yang sudah kami lakukan. Dan saya akan menghubungi tim hukum kami untuk memberikan draft kontraknya, lalu akan diberikan kepada perusahaan Ibu untuk ditinjau kembali. Baik, kami akan meninjau draft kontrak dan memberikan saran. Saya percaya kita dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Saya sangat berterima kasih atas kerjasama dan kesediaan Ibu Maulida untuk menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama. Saya yakin bahwa proyek ini akan menjadi proyek yang sangat sukses. Sama-sama Ibu, saya harap kerjasama kita akan membuahkan hasil yang maksimal, dan saya harap juga untuk depannya kita dapat bekerja sama di lain waktu. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Strategi yang kedua yaitu strategi kompetitif atau win-lose. Strategi ini adalah strategi yang mementingkan hasil negosiasi daripada hubungan kerjasama. Berikut contoh penerapan. Terima kasih Ibu Syahla dan Ibu Syifa atas kedatangannya hari ini. Seperti yang kita ketahui bersama, perusahaan Ibu yaitu PT Maju Jaya dan juga PT Selalu Makmur memiliki kebutuhan yang sangat tinggi akan tenaga kerja dari PT outsourcing kami. Namun, kami juga perlu memastikan kesejahteraan para karyawan kami yang akan ditempatkan di perusahaan Bapak dan juga Ibu. Tentu Ibu Oci, kami juga memiliki standar kesejahteraan yang harus dipenuhi untuk para pekerja kami. Apa saja yang dapat kami bantu untuk menemukan solusi? Betul, kami juga memiliki komitmen yang sama.
Namun perlu diingatkan lagi dan dipertimbangkan lagi untuk anggarannya. Apa yang bisa kami lakukan agar mendapatkan solusi yang terbaik bagi semua pihak? Mungkin kita bisa mempertimbangkan dari segi pemberian upah pada pekerja outsourcing kami. PT Maju Jaya dan juga PT Selalu Makmur berhak menawarkan upah yang lebih rendah, namun harap diingat bahwa pihak Anda harus memastikan fasilitas-fasilitas yang didapat oleh pekerja kami itu layak dan juga hak-hak pekerja kami itu terjamin. Saya sebagai Ketua Serikat Pekerja yang memastikan apakah para pekerja outsourcing ini mendapatkan hak dan perlindungannya yang sama seperti pegawai tetap di sana. Lalu apa yang bisa ditawarkan? Tadi setelah saya berbicara dengan PT Maju Jaya dan juga PT Selalu Makmur, pihak sana mampu memberikan fasilitas seperti keamanan dan kesehatan. Namun untuk memenuhi anggaran yang tersedia, pihak sana tidak mampu untuk memberikan upah yang terlalu tinggi seperti pegawai tetap di perusahaan tersebut. Namun kami juga akan memastikan bahwa para pekerja di perusahaan kami, perusahaan outsourcing ini berhak mendapatkan fasilitas yang layak. Lalu bagaimana dengan gaji yang diberikan kepada para pekerja outsourcing ini? Seperti yang sudah saya bilang tadi, perusahaan PT Maju Jaya dan juga Selalu Makmur tidak mampu memberikan upah yang terlalu tinggi seperti dengan pegawai tetap di perusahaan tersebut. Namun mereka juga memastikan bahwa mereka akan memberikan upah yang sesuai dengan upah minimum regional di wilayah kita sekitar ini. Baiklah, saya mengerti. Semoga para pekerja outsourcing mendapatkan hak yang layak. Ibu Syifa dan Ibu Syafa, tadi setelah saya berbicara dengan serikat pekerja di perusahaan outsourcing saya, serikat pekerja setuju untuk bekerja di perusahaan Ibu Syifa dan juga Ibu Syafa dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kita bicarakan tadi. Baik Ibu Ojik, saya senang kita bisa menemukan solusi yang tepat untuk kedua belah pihak. Saya setuju, dan saya yakin bahwa kerjasama outsourcing ini akan membawa manfaat yang sangat besar bagi perusahaan kami. Saya senang bekerja sama dengan Ibu Syifa dan juga Ibu Syafa. Semoga para pekerja dari perusahaan outsourcing kami mampu memberikan kepuasan di PT Maju Jaya dan juga PT Selalu Makmur. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Strategi yang ketiga yaitu akomodatif atau lose to win solution. Pada strategi ini, hubungan kerjasama lebih diprioritaskan daripada hasil negosiasi. Berikut adalah contohnya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, selamat duduk. Ada keluhan apa? Jadi Bu, saya ingin membicarakan terkait kenaikan gaji ya Bu. Oh, kenaikan gaji ya. Saya melihat performa kamu di perusahaan ini cukup baik. Namun saya juga butuh alasan yang kuat untuk menaikkan upah gaji kamu. Terima kasih Ibu. Jadi saya sudah bekerja di perusahaan Ibu ini kan selama 3 tahun ya Bu. Dan saya juga sudah memberikan kontribusi terbaik saya untuk perusahaan Ibu. Namun saya juga harus mempertimbangkan kondisi finansial saya saat ini. Jadi bila memungkinkan, apakah saya bisa mendapatkan kenaikan gaji sebesar 20%? Saya sangat mengerti Makmu, tapi kita juga harus mempertimbangkan kondisi perusahaan. Apalagi sekarang kan perusahaan masih dalam kendala finansial akibat dari pasca pandemi COVID dan keuangan perusahaan juga sedang tidak baik-baik saja. Saya juga memahami kondisi tersebut Ibu. Namun saya juga berharap saya bisa mendapatkan kenaikan gaji sesuai dengan prestasi yang telah saya capai selama ini. Kami bisa menaikkan gaji kamu, namun jumlahnya mungkin tidak terlalu besar. Dan untuk menaikkan gaji tersebut, kamu mungkin akan diberikan tugas-tugas tambahan, itu juga sekaligus untuk melatih keterampilan kamu. Saya siap menerima tugas-tugas tambahan ini. Tapi apakah bisa diperjelas berapa kenaikan gaji yang akan diberikan? Setelah saya teliti, mungkin perusahaan hanya mampu menaikkan gaji kamu 10% saja, Makmu. Bagaimana? Apakah kamu setuju? Saya setuju Ibu. Saya menghargai keputusan yang telah Ibu buat. Dan saya terima kasih untuk hal itu. Sama-sama, Bu. Semoga keputusan yang perusahaan saya ambil ini dapat bermanfaat dan membantu keadaan finansial kamu.
Strategi yang terakhir adalah strategi menghindari atau lose-lose solution. Strategi ini bertujuan untuk menghindari kerugian antara dua pihak. Untuk penerapannya sebagai berikut. Selamat pagi Syifa dan Rizky. Terima kasih telah hadir dalam pertemuan kali ini untuk membahas mengenai penggabungan kedua perusahaan antara perusahaan Maju Jaya dan juga Subur Makmur. Apa yang ingin kalian capai dalam pertemuan kali ini? Pagi juga Ibu. Jadi kami berharap dapat mencapai kesepakatan dalam penggabungan yang menghasilkan keuntungan bagi kedua perusahaan kami. Baiklah, mari sekarang kita bahas mengenai pembagian kepemilikan saham dan juga posisi manajemen dalam perusahaan baru ini. Menurut kalian, apakah perusahaan baru ini harus memiliki kepemilikan saham yang seimbang? Baik, kami memiliki mayoritas saham bagi perusahaan baru ini karena kami yakin bahwa teknologi kami akan memberikan keunggulan kompetitif yang lebih besar. Saya tidak setuju dengan Ibu Syifa, karena menurut saya untuk menggabungkan dua perusahaan kita harus sama-sama memiliki mayoritas saham yang sama, tidak sama besar ataupun tidak lebih kecil. Karena nanti untuk pengambilan keputusan yang memiliki kekuatan yang sama. Saya pikir ini adalah masalah yang cukup sulit untuk diselesaikan. Kedua opsi memiliki keuntungan dan juga kerugiannya masing-masing. Namun, jika kita tidak dapat mencapai kesepakatan bersama, kita harus memikirkan lagi merger perusahaan ini. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah dengan membagi kepemilikan saham dan juga posisi manajemen yang merata. Mungkin ini tidak dapat memuaskan keinginan kedua masing-masing perusahaan, namun ini dapat menjadi kesepakatan yang paling adil untuk kedua perusahaan ini. Saya sangat setuju dengan Ibu Syifa, meskipun pembagian saham yang sama besar itu tidak ideal bagi kedua perusahaan, namun ini merupakan jalan terbaik untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Betul sekali, saya juga setuju dengan Oci. Meskipun pembagian ini tidak ideal, namun pembagian saham dan manajemen secara merata itu menjadi solusi yang terbaik bagi perusahaan kami berdua. Baiklah, saya akan membantu memfasilitasi diskusi ini hingga kedua perusahaan dapat mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Baiklah, kita telah mencapai kesepakatan untuk kedua perusahaan ini. Saya ucapkan selamat atas kesepakatan ini untuk kalian berdua. Saya berharap kedua perusahaan akan maju di masa depan. Terima kasih banyak Ibu Syifa. Kami juga sangat berharap bahwa kesepakatan ini akan memberikan keuntungan bagi kedua perusahaan kami.